Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara pimpinan atau kepala sekolah. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Perkenalkan, nama saya Afia dari SMA Negeri Candipuro, CGP Angkatan 9, Kabupaten Lumajang. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dilema etika. Seorang pimpinan pasti pernah mengambil keputusan di antara pilihan yang sulit untuk diputuskan. Dilema etika, benar melawan benar, adalah sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Wawancara dengan dua pimpinan. Yang pertama dengan Bapak Susdiantoro, SPD SD, Kepala SDN Sumberwulu 5, Candipuro, Lumajang. Yang kedua dengan Ibu Ida Rosanti, SPD MP, Kepala SMA Negeri Candipuro, Lumajang. Berikut wawancara yang saya lakukan. Assalamualaikum Pak Sus. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya. Di sini saya CGP Angkatan 9. Tugas dari CGP mewawancarai kepala sekolah. Ya, saya siap, Bu Afi. Ada beberapa yang saya tanyakan, Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, Bu Afi, pertanyaannya. Di lembaga kami di SDN Sumberwulu 05 dalam menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama kami lakukan adalah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Ya, kemudian yang kedua yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan. Paling pokok yaitu di sini pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut tentang tidak melanggar hukum dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sosial atau tidak meresahkan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau kriteria-kriteria itu tidak melolos dari yang sudah ditentukan, jadi kriteria tersebut misalkan satu kriteria tidak melanggar hukum, maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Kemudian kalau kriteria tersebut sudah memenuhi dari hal-hal yang sudah ditentukan, maka kriteria tersebut merupakan bujukan moral. Seperti itu. Setuju, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang saya lakukan yang pertama yaitu tetap dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Dari kasus-kasus tersebut kemudian kami pilih mana yang harus kami dahulukan, mana yang menyangkut kepentingan di banyak sekolah atau hanya menyangkut perorangan. Untuk yang menyangkut perorangan, kepentingan tersebut kami kerjakan setelah kepentingan orang banyak itu kami lakukan. Seperti itu. Orang banyak guys, dulu ya Pak, baru yang perorangan. Sifatnya perorangan. Setuju Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur untuk menyelesaikan kasus yang merupakan dilema etika. Jadi yang pertama yaitu kami komunikasikan dengan para guru dan juga para pemangku kepentingan. Baru kemudian kami menentukan langkah yang tepat untuk mengambil keputusan tersebut. Setelah langkah itu kami lakukan, baru kemudian kami uji
dan kami lakukan dengan sebaik-baiknya, kami lakukan dengan sepenuh hati. Bagus, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap efektif yaitu dengan cara melihat kasus-kasus tersebut lebih dalam, yaitu mengkomunikasikan. Kalau kasus tersebut menyangkut dengan kesiswaan, maka kami berpikirnya berbasis yaitu hasil akhir, kemudian berbasis juga peraturan, dan yang terakhir berbasis juga rasa peduli. Itu hal-hal efektif yang kami lakukan. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam menjalankan kasus-kasus yang sudah kami putuskan yang merupakan kasus dilema etika, tantangannya yaitu meyakinkan kepada pihak-pihak yang di sini berkenaan, misalkan siswa, meyakinkan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin betul siswa itu merasa keberatan dengan keputusan yang sudah dilaksanakan, tetapi tugas kami, tantangan kami yaitu meyakinkan bahwa itu adalah keputusan yang terbaik yang nantinya membawa anak itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Jadi untuk jadwal, kalau kasus tersebut mendesak, kami akan segera langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu juga. Tapi kalau kasus tersebut memerlukan pihak-pihak yang lebih banyak seperti guru atau pemangku kepentingan, maka kami akan mengadakan pertemuan khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengandalkan atau dengan berpikir secara hasil akhir, berpikir berbasis peraturan dan berpikir dengan rasa peduli seperti itu. Untuk prosedurnya, yaitu tetap kami mengadakan pertemuan, kami menguji keputusan yang sudah kami ambil dan kami menerapkan keputusan yang kami ambil dengan sebaik-baiknya. Bagus sekali, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk seseorang itu tidak ada, tetapi mitra kami yaitu semua guru dan semua pemangku kepentingan itu adalah yang kami berdayakan untuk pengambilan keputusan, walaupun nanti tetap keputusan ada di tangan saya, tetapi tetap saya mengkomunikasikan dengan para guru dan pemangku kepentingan. Untuk prosedurnya yaitu tetap dengan mengandalkan berbasis hasil akhir, berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Sangat bijak sekali nih Pak Ges, semuanya ikut dalam menentukan ini, walaupun nantinya Pak Sus yang akhir ya menentukan ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau dari pengalaman pengambilan keputusan di etika? Ya. Pelajaran yang saya petik dari beberapa pengambilan keputusan bahwa semua permasalahan dilema etika, karena dilema etika adalah benar lawan benar, hasilnya adalah pelajarannya bahwa semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi, dengan kerjasama dan dengan tanggung jawab yang erat antar seluruh warga sekolah dan semua pemangku kepentingan. Jadi semuanya dengan komunikasi gitu ya. Ini sudah selesai Pak, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu untuk mengadakan tanya jawab ini ya Pak. Saya berharap Bapak dalam memimpin ini selalu melaksanakan ini dengan baik dan Bapak selalu mendapatkan kesuksesan dan lancar selalu ya Pak. Sama-sama Bu Afi, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mewawancarai kami dalam hal kegiatan Bu Afi mengumpulkan tugas di kegiatan berpenggerak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, ini saya mendapat tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah. Bu Ida saged kapan nggih? Ya Bu Afi, mohon maaf ya untuk sesi wawancara yang sedianya kita harus bertemu, tapi karena ada sesuatu hal atau kepentingan yang saya tidak bisa tinggalkan, sehingga wawancara ini lewat telepon atau daring, begitu nggih? Nggak apa-apa ya, mohon maaf. Nggih Bu, mboten napa-napa. Langsung saya mulai nggih Bu nggih pertanyaannya. Iya, monggo Bu Afi, mudah-mudahan saya bisa jawab. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelum mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, terlebih dahulu kita harus paham dan tahu arti dari dilema etika ataupun bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar ataupun salah. Nah, sehingga saya mencoba membedakan setiap kasus yang ada atau setiap kasus yang saya hadapi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral, sehingga saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus saya. Kemudian saya harus mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada dua kasus yang dimana dua kasus itu sama-sama benar, maka saya sebagai seorang pendidik atau kepala sekolah harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya keputusan yang saya ambil nanti itu hendaknya harus berpihak pada murid atau kebermanfaatnya untuk kepentingan orang banyak, dalam ini adalah murid. Nah, pengambilan keputusan yang saya ambil nanti itu harus berdasarkan atau berbasis etika sesuai dengan visi misi yang berpihak pada murid, berbudaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting oleh sebuah institusi, dalam ini adalah sekolah. Harapannya ketika keputusan yang saya ambil nanti itu harus mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, sehingga bakat dan potensi dalam diri murid bisa tercapai secara optimal. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil selama saya mengambil keputusan, yang pertama adalah saya harus mengenali masalah atau melakukan identifikasi masalah. Yang kemudian yang kedua adalah saya juga harus menentukan siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta atau bukti-bukti yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, kemudian yang saya lakukan adalah pengujian atau menguji kebenaran masalah tersebut. Dan yang berikutnya adalah melakukan investigasi, sehingga nanti di dalam investigasi itu muncul sebuah gagasan pada saat pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling saya anggap efektif dalam
mempertimbangkan atau mengambil keputusan masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika adalah saya harus bisa menganalisis secara mendalam kasus-kasus dilema etika tersebut, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil harus berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika, yang pertama mungkin kurangnya informasi, sehingga ketika kita kekurangan informasi tentang kasus-kasus tersebut, maka bisa dikatakan nantinya keputusan tersebut diambil tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Yang kedua, terlalu banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kepentingan pribadi atau subjektivitas. Nah, itu beberapa tantangan yang selama ini saya temukan di lapangan ketika saya harus mengambil keputusan tentang kasus dilema etika. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, tidak ada jadwal secara khusus, tetapi terdapat kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika baik secara formal maupun non formal. Artinya ketika ada kasus yang urgent atau harus segera diambil keputusan, maka harus diadakan musyawarah secara khusus agar segera didapatkan solusi penyelesaiannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, maka ada beberapa orang yang saya ajak atau yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya adalah stakeholder, maka kemudian ada wali kelas, ada guru BK, dan jika dimungkinkan adalah wali murid, sehingga nantinya wali murid atau orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan siswa yang mengalami permasalahan jadi banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil ketika saya harus mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah bahwa sebelum mengambil keputusan kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian mengumpulkan fakta, selanjutnya adalah menganalisis dengan banyak mempertimbangkan kasus dilema etika tersebut, sehingga nantinya bisa dihasilkan suatu keputusan yang dirasa adil. Setiap keputusan pasti tidak akan pernah memuaskan semua pihak yang terlibat. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Semoga Ibu selalu memberikan yang terbaik untuk kemajuan SMA Negeri Candipuro di bawah kepemimpinan Ibu. Sukses selalu nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun analisis dari wawancara adalah
sebagai berikut. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan? Dalam wawancara yang saya lakukan kepada kedua kepala sekolah tersebut, ditemukan hal menarik yang hampir sama dalam mengambil kebijakan terkait kasus dilema etika. Langkah yang dilakukan kedua kepala sekolah sebagian besar memiliki langkah yang sama. Langkah kedua kepala sekolah dimulai dengan mengidentifikasi kasus, menentukan langkah menyelesaikan kasus, melibatkan seluruh elemen sekolah seperti wakil kepala sekolah, guru, BK, komite, orang tua murid, dalam mengambil keputusan menggunakan asas kebermanfaatan, menetralisir dampak negatif, dan menentukan kebijakan bertanggung jawab. Dari kedua kepala sekolah sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Pernyataan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil kebijakan sama, yaitu dengan melakukan identifikasi kasus, melibatkan seluruh pihak sekolah, meminimalisir risiko atau dampak yang kelak terjadi, menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi oleh suatu institusi, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil kebijakan yaitu Pak Susbiantoro kasus mendesak langsung menyelesaikannya di depan saat itu juga. Apabila melihat pihak yang lebih banyak, maka akan diadakan pertemuan khusus menguji dan menerapkannya. Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan komunikasi antar warga sekolah penuh tanggung jawab. Untuk Ibu Ida, dengan kelola menganalisa, mempertimbangkan dan musyawarahkan dilema etika baik secara formal maupun non-formal. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Efektif melihat kasus lebih dalam, menganalisis dilema etika tersebut, mempertimbangkan yang matang, terukur, analisis uji benar salah, refleksi, dan mengevaluasi keputusan yang diambil berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kasus ringan akan diputuskan hari itu juga. Kasus berat diselesaikan dengan hati-hati dan melibatkan orang lain dalam prosedur pengambilan keputusan yang tepat. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya mengalami permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan pengujian keputusan yang mempertimbangkan tersebut, saya menerapkan pengujian keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya setelah mempelajari modul
3.1 ini kedepannya akan mengasah diri saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, benar melawan benar atau bujukan moral, benar melawan salah. Terus belajar menambah pengetahuan dan menambah jam terbang serta pengalaman menyelesaikan kasus yang ada. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.